Peraturan dan Panduan Ibadah Online Pelnap. Persiapkan hati untuk mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, berpakaian rapi dan sopan, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus saat ibadah, seperti mengobrol, tidur-tiduran, makan, main game, dan lain-lain. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir dan ikuti setiap arahan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Memuji Tuhan dengan semangat, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dengarkan firman Tuhan dengan antusias ya. Dan jangan lupa absen ke guru kelas masing-masing setelah selesai mengikuti ibadah online. Lalu kerjakan aktivitas yang diberikan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi juga mama papa yang ada di rumah. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita semua masih dapat beribadah walaupun hanya di rumah. Kita akan mulai ibadah kita mau siapkan hati kita semua, kita akan pujian terima kasih Tuhan.
kita pada saat ini mau katakan, Tuhan, kami mau percaya kepadamu, kami percaya Engkau pelihara kami semua. Baik, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, nanti Cici Angie akan berdoa. Ku tahu Bapa peliharaku, katakan dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewatku Haleluya Bapa, terima kasih ya Tuhan karena pagi ini Bapa kami dapat memuji-Mu Engkau. Kami dapat menaikkan pujian bagi nama-Mu Bapa, dan terima kasih Bapa karena berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Ya Tuhan, kiranya kami adik-adik sekolah minggu dan cici-cici gereja yang menyampaikan firman Tuhan Bapa, kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapa, dan firman-Mu itu tertanam dalam hati kami Bapa. Berkatilah ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, Cici Angie gimana? Sudah siap? Siap dong Ci. Oke, kita akan mulai satu pujian Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya ngira-ngira firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud, sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya ngira-ngira firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dia Raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mungkin adik-adik sering dengar ya di TV ataupun orang tua adik-adik cerita bagaimana keadaan saat ini ya, sangat bikin kita takut. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tetap harus percaya karena kita punya Tuhan yang Yesus, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala hal. Ya, adik-adik harus percaya, adik-adik punya harapan karena Tuhan menyertai adik-adik. Cici Vivi pada pagi hari ini akan bawa satu lagu buat menyemangati adik-adik di rumah bahwa kita punya harapan yang sangat luar biasa bersama Tuhan. Tuhan mengasihi
kita, kalau sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, biarlah kita mau siapkan diri kita. Kita mau belajar untuk menghormati firman Tuhan. Mari diundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Bapa sayang. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis perbuatanmu. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang piaraku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Katakan Kau baik. Bapa, Engkau manis, sungguh manis perbuatanmu. Katakan ku ada dalam hatimu, Bapa yang piaraku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Katakan ku ada dalam hatimu, Bapa yang piaraku. Ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Bapa sayang padaku. Sekali lagi Bapa sayang. Bapa sayang padaku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau sangat sayang pada kami Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar mengasihi Engkau lebih sungguh. Engkau melebihi Bapa kami yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar menghormati Engkau Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh guru-guru kami ya Tuhan, biar Engkau memimpin Tuhan, supaya apa yang diajarkan oleh guru-guru kami boleh mengerti, dan kami boleh lebih percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kami semua yang ada di rumah, pakailah kami semua yang saat ini melayani Engkau Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, di depan kakak ini tersedia banyak makanan. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau misalkan adik-adik punya banyak makanan, adik-adik mau kasih nggak sama teman-temannya? Atau bilang gini, nggak mau, ini punya aku, kamu beli aja sendiri. Nah, gimana tuh? Hari ini kita mau belajar yang namanya kemurahan. Tuhan ingin anak-anaknya memiliki buah-buah roh. Salah satunya adalah kemurahan hati. Seperti yang kakak contohkan, kemurahan itu contohnya kita mau berbagi dengan sesama. Kalau kita punya minuman banyak, terus teman-teman kita ada yang gak minum, masa kita nggak mau kasih? Kita harus kasih. Mau nggak kita memberi sama teman-teman kita? Atau bilang ini, jangan, ini semua punya aku, nggak boleh. Apakah seperti itu? Pastinya tidak kan? Nah, kita harus memiliki yang namanya kemurahan. Kemurahan apa itu kakak? Kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa sih kak? Kemurahan hati itu adalah tindakan atau perbuatan baik kita kepada orang lain. Contohnya dalam Alkitab yaitu seperti Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan yang begitu besar sehingga dia rela mati di kayu salib untuk kita. Nah, adik-adik bisa belajar dari teladannya Tuhan Yesus yang mau membantu, yang mau menolong setiap teman-teman yang ada di sekeliling kita. Nah, dan satu lagi, kakak punya contoh, yaitu Raja Boas dan Rut. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Udah pada buka Alkitab belum? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Rut 2 ayat yang ke-8. Rut 2 ayat yang ke-8. Kita baca bareng-bareng ya. Nanti orang tua dari murid-murid membantu. Kita baca ya. Rut 2 ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke padang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Ayat yang ke-9 kita lanjutkan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab ini, Raja Boas adalah salah satu orang yang diutus Tuhan untuk membantu Rut. Nah, apa aja sih yang Raja Boas berikan untuk Rut? Yang pertama adalah Raja Boas memberikan pekerjaan untuk Rut. Nah, di sini Rut itu disuruh memungut jelai di tempat Raja Boas dan tidak boleh ke tempat lain. Nah, wow, baik banget kan jadinya Raja Boas. Dan yang kedua, Rut diberi makan oleh Raja Boas sampai kenyang. Wah, enak banget ya. Diberi makan sampai kenyang. Nah, dan yang ketiga, setelah perut Rut kenyang, Raja Boas memberikan jelai untuk dibawa pulang untuk mamanya, yaitu Naomi. Nah, cerita ini merupakan contoh buat kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kepada semuanya. Tuhan mengharapkan anak-anaknya untuk memiliki sikap murah hati
murah hati kepada keluarga, murah hati kepada teman, murah hati kepada setiap orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang, oh dia bukan temanku, aku nggak mau. Oh dia bukan keluargaku, aku nggak mau. Oh dia bukan saudaraku, aku nggak mau. Nah, nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus bermurah hati sama siapapun. Oke, sekarang sudah tahu kan gimana caranya bermurah hati? Harus berbagi satu sama lain. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Adik-adik. Nah, udah selesai kan dengan firman Tuhannya? Nah, saat ini mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, di mana di akhir ibadah kami ini kami datang lagi kepadamu Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajarkan kami memiliki kemurahan hati seperti yang sudah Engkau ajarkan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami dan kami akhiri ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Aktivitas kelas kecil minggu ini adalah membuat keranjang Ruth seperti berikut ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kita mendoakan buat teman kita Seliana Situmorang yang Tuhan telah memberikan dia setahun lagi. Tuhan telah menambahkan setahun lagi kepada dia, sehingga kita boleh berdoa Tuhan boleh selalu terus menjaga dan menyertainya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan, campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa bagi teman kami Seliana Situmorang. Tuhan tolong, kalau pada hari ini Tuhan Engkau telah menambah setahun lagi kepada teman kami Seliana, kiranya Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan sudah memimpin dia di tahun-tahun yang dia jalani, dan pada hari ini biarlah berkat kemurahan Tuhan tidak pernah hilang dari dalam kehidupannya. Tuhan selalu memberkati kekuatan, kesehatan, Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupannya, bahkan keluarganya pun Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu lindungi dalam kasih-Mu Tuhan. Berdoa bagi studinya, Tuhan Engkau boleh memberkati, Engkau berikan dia hikmat, pengetahuan yang daripada Engkau, sehingga dia boleh terus menjalankan studinya dengan baik, dan di mana dia jalankan setiap studinya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulannya, pertumbuhannya, kiranya dia boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau boleh selalu memelihara dia, sehingga dia boleh bertumbuh dan menjadi anak yang takut kepadamu. Dan di mana mereka berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.